Selamat pagi Bu Guru, perkenalkan nama saya Maria Tristiana Angela dari kelas 10 AP. Saya akan mempresentasikan secara online tentang pelajaran sejarah Indonesia. Oke, yang pertama ada pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berupa menjadi sejarah. Dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula yaitu silsilah atau keturunan. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, historia yang berarti informasi atau pencarian. Ada juga pengertian sejarah menurut para tokoh. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Ia mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Ada juga menurut R.G. Collingwood. Dia mendefinisikan sejarah sebagai penyelidik tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang kedua ada konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa atau kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang gambarannya jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Yang ketiga, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajari kita secara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan aturan waktu terjadinya suatu peristiwa. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Secara etimologis, kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu, dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Dalam arti, kita harus menemukan bukti-buktinya terlebih dahulu, lalu kita urutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Melintas, melampaui, atau melalui adalah kejadian atau tragedi yang sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Contohnya, bagaimana kita mencari bukti-bukti dari kemerdekaan kita, yaitu melalui perjuangan yang ada dan proklamasi yang sudah diumumkan oleh Pak Soekarno-Hatta. Masih berkaitan dengan waktu, dalam sejarah kita juga dikenal dengan istilah kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lalu. Yang kelima, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shan, yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian
yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Yang keenam, kajian sistematis. Yang ketujuh, sifat kajian mendalam. Yang terakhir ada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periode sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sekian presentasi online dari saya. Terima kasih.